Hai teman-teman Cancer Rising, Cancer Moon, dan Cancer Sun. Bulan Juli tahun 2023 akan jadi bulan, aku bisa bilang cukup monumental buat kalian, dimana banyak hal terkait bagaimana caramu memandang rasa percaya dirimu sendiri, bagaimana caramu berkomunikasi dengan dirimu sendiri, bagaimana caramu mengelola hubungan atau kontrak dengan orang lain, serta bagaimana juga caramu mengatur atau mengontrol personal beliefs atau rasa percaya diri dan personal values. A lot of things regarding to self-esteem and personal values will be changed, or I could say transformed. Venus, aka planet yang mengontrol tentang kecantikan, keindahan, uang, estetik, keuangan, dan apa yang kita anggap sebagai berharga atau personal values kita, akan retrograding mulai dari tanggal 22 Juli sampai 4 September 2023. Dan itu mengikuti Saturn yang sudah lebih dulu retrograding, dan Saturn retrogradingnya itu di 9 house kalian, serta Pluto yang retrograding di 7 house kalian. Teman-teman akan belajar banyak tentang memaknai koneksi, memaknai hubungan, dan mungkin ada suatu hal terkait long term travels atau long distance travels yang perlu kamu perhatikan. Kalau misal kalian punya rencana mau traveling jangka panjang atau traveling jarak jauh, traveling ke luar negeri gitu, gunakan waktu yang ada ini untuk kamu mungkin mengevaluasi dan menganalisa lagi, entah terkait budgeting, keuangan, atau kalau kamu mau studi, mau melanjutkan belajar suatu hal yang sifatnya kamu tahu akan menguntungkan kamu dalam jangka panjang. Gunakan waktu yang ada ini, periode retrograding ini, untuk memeriksa pilihanku tuh sebetulnya sudah tepat belum sih? Bagaimana caraku merencanakan ini sudah tepat atau belum? Dan keputusanku ini aku buat apakah memang berdasarkan pada ini sesuai dengan kata hatiku atau sesuai dengan panggilan jiwaku atau tidak. Gunakan waktu yang ada untuk kamu merefleksikan kembali segala bentuk hubungan atau kontrak dan tanggung jawab, terutama kalau itu ada kaitan dengan hubungan jangka panjang dan kontrak kerja. Misal gini, kalau misal di antara teman-teman ada yang merasa kamu menjalani hubungan atau kamu berada di lingkungan yang awalnya situasinya sebetulnya fine-fine aja atau baik-baik aja, tapi semakin kesini kamu merasa hubungan atau situasi yang kamu jalani itu kok terasa seperti parasit yang menggerogoti diri atau menggerogoti kebahagiaan kamu, atau bahkan kamu sadar atau kamu menginginkan hubungan yang lebih sehat atau koneksi yang lebih sehat, tapi ada bagian dirimu yang takut buat memulai, atau ada bagian dirimu yang takut buat mulai berkomitmen lebih serius lagi. Gunakan waktu ketika semua planet, bukan semua sih, banyak planet yang lagi retrograding ini untuk kamu melakukan personal deep healing, menyembuhkan luka dan traumamu secara menyeluruh dari dalam. Ketika full moon terjadi tanggal 3, itu full moonnya akan terjadi di 3 Juli 2023 dan kena ke 7 house kalian. Full moon yang terjadi di 7 house ini betul-betul akan, aku bisa bilang, menyorot atau highlighting dan membuat kamu menganalisa hubungan, relationships. Definisikan atau tentukan makna healthy relationships, makna hubungan yang sehat buat kamu itu apa, mana koneksi yang meaningful atau berharga untuk kamu itu apa, dan gunakan transit yang ada ini untuk kamu juga mengevaluasi bagaimana caramu berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana caramu ngobrol, sharing, atau bertukar ilmu dengan orang lain. Besar kemungkinan banyak di antara kalian yang akan lebih sibuk terkait pekerjaan, terkait karir, atau kamu akan lebih memberanikan diri untuk ambil lebih banyak responsibilities, ambil lebih banyak tanggung jawab
yang nantinya tanggung jawab yang kamu ambil atau tanggung jawab yang kamu emban itu, atau pekerjaan yang kamu ambil, pekerjaan yang kamu pilih itu, they will attract more money, they will attract more financial stability. Mereka akan menarik lebih banyak kestabilan finansial atau uang tambahan, rezeki tambahan, bahkan keberuntungan terkait itu bisa meningkatkan rasa percaya diri kamu, atau itu bisa meningkatkan kondisi keuangan kamu, bahkan bisa juga meningkatkan koneksi atau hubungan kamu dengan keluarga. Kalau mungkin ada di antara kalian yang lagi ada argumentasi atau lagi ada konflik dengan keluarga atau dengan elders, orang yang lebih tua, gunakan waktu yang ada ini untuk kamu sebetulnya mengevaluasi hubungan tersebut. Dan ketika tanggal 17 Juli nanti new moon-nya itu masuk ke sign kalian atau first house kalian, gunakan waktu yang ada ini untuk kamu new moon-nya itu menjelang Venus retrograde. Luangkan lebih banyak waktu untuk kamu merawat diri, self-pampering, benahi atau perbaiki bagaimana caramu memandang dirimu sendiri. Belajar jatuh cinta sama dirimu sendiri. Kalian mungkin akan lebih sibuk ya, tapi jangan sampai kamu memaksakan diri untuk menyibukkan diri di bulan Juli dengan pekerjaan kamu, terus kamu lupa untuk merawat diri. Dan jangan sampai juga kamu memaksakan diri mau tidak mau terjebak dalam hubungan yang toksik atau hubungan yang beracun, hubungan yang sifatnya detrimental buat kamu, sampai kamu kehilangan identitasmu sendiri. Lalu kalau misalnya ada pekerjaan atau tanggung jawab yang belum selesai, atau ada pekerjaan dan tanggung jawab, bahkan mungkin hutang yang perlu kamu urus, atau old responsibilities resurrecting, atau ada tanggung jawab dari masa lalu yang perlu diselesaikan. Misalnya aku dapat vision kayak ada anak atau ada orang yang dulunya suka melukis, atau dia suka bikin gambar-gambar manga atau karikatur, dan dulu tuh dia jago banget, tapi karena dia sibuk di aspek lain di hidupnya, hobi itu ditinggalkan. Kalau kamu merasa terpanggil lagi untuk mengasah hobi atau talenta lama, mungkin kamu bisa nantinya monetize atau menggunakan hobi itu untuk improve diri, atau bahkan jadi sumber pencapaian atau sumber income baru yang bisa kamu gunakan. Dan ketika tanggal 23 Sun itu juga masuk ke second house kalian, kamu mungkin akan lebih tertarik untuk betul-betul membereskan apa yang sempat kamu tunda. Tapi saran buat kalian selama periode transit ini adalah, ini dampaknya akan kena ke hubungan kamu dan orang lain. Jangan meledak-ledak, jangan gegabah. Pastikan sebelum kamu misalnya marah atau terpancing emosi dengan orang lain, kamu ingatkan dirimu kalau setiap orang dan setiap hubungan, setiap koneksi yang masuk dalam cerita hidup kita, setiap orang yang dikirimkan untuk masuk dalam hidup kita, mereka itu adalah cerminan dari diri kita sendiri. Dan mereka hadir untuk membawa pelajarannya masing-masing. They come and they need to serve their lessons. Mampukan dirimu untuk buka hati, buka diri untuk belajar dari keberadaan mereka. Jangan impulsif, jangan gegabah, jangan meledak-ledak. Jalani hidupmu dengan compassion, bukan hanya empati, dengan cinta kasih, bukan hanya rasa kasihan dengan orang lain, tapi mampukan dirimu juga untuk memberikan lebih banyak compassion, bukan hanya ke orang lain, tapi ke dirimu sendiri. Karena kalian mungkin sangat rawan untuk jatuh ke ranah people pleasing dalam periode kali ini. People pleasing maksudku, aku bilang tadi, ketika misalnya ada memori atau ada orang dari masa lalu kembali, jangan sampai kamu memaksakan diri menjebak diri dalam hubungan yang beracun cuma karena misalnya kamu takut sendirian atau kamu takut kesepian. Pastikan kamu memilih lingkungan pekerjaan atau lingkungan pertemanan atau koneksi dan hubungan yang nanti sifatnya bukan hanya menguntungkan kamu tapi juga fulfilling atau memuaskan jiwa kamu, fulfilling your soul. Bahkan mungkin keberadaan teman-teman dan orang-orang sekitar kamu nantinya bisa memuaskan kamu dan memenuhi peran mereka, mendampingi prosesmu dalam menjalankan misi jiwamu dan hidupmu di bumi ini. Bukan hanya something atau menjalani hidup dengan cara yang superficial. Oke? Komunikasi. Antisipasi dan perhatikan caramu berkomunikasi, entah dengan orang lain, termasuk juga dengan dirimu sendiri.
Well, aku rasa ini semua untuk teman-teman Cancer Rising, Cancer Moon, dan Cancer Sun. Semoga pesan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalian bisa bagikan video ini atau share video ini ke siapapun kenalan kamu yang kamu rasa perlu mendengarkan video ini, atau video lain yang pernah dibagikan oleh Legion Prestige, entah pasca rebranding atau sebelum rebranding. Kalau kalian juga mungkin punya rekomendasi ide konten atau apa yang mau kalian pelajari, entah terkait tarot, astrologi, atau spirituality, silahkan komen di bawah ini. Dan kamu juga bisa follow Instagram aku, entah Instagram aku pribadi @steflansang atau Instagramnya Legion Prestige. Dan let's meet on TikTok too. Let's connect on TikTok too. Kita juga bisa ketemu dan seru-seruan bareng di TikTok. Anyways, ya, aku rasa cukup sekian untuk kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita bertemu lagi di lain kesempatan. Bye bye. God bless. I love you guys so much.